warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga berbuah lebat. Selamat datang calon leader-leader hebat. Baik, semalam kita belajar adab terhadap pimpinan. Fokusnya kepada pelaksanaan tanggapan cepat karena saling menghormati. Apa hukumannya semalam Pak Iting? Limit ramal 3 kali. Yang sebut siapa semalam? Pak Iting. Kesepakatan bersama. Tapi mereka itu bertindak tegas untuk bisa menjadi inspirasi. Contoh, ada yang datang terlambat dan terlambatnya cuma 1 kali. Setiap hari terlambat. Apa iya Anda tidak akan marah? Kita manusia yang punya hati, punya perasaan, melihat ketidakbenaran di diri kita, tentu kita boleh marah. Tapi cara marahnya di mana? Cara marahnya adalah bukan mengancam. Karena kita perlu sadari, mengancam itu akan membuat semangat mati. Mengancam itu akan membuat tim demotivasi. Pada akhirnya mereka cuma diam dan menjauh. Setuju ya? Tapi kalau Anda juga marah, Anda harus berimbang dengan pujian. Ketika dia salah, kita marah pada perilakunya bukan pada orangnya. Hari ini dimarahi, sore ini dia kerjanya bagus, maka meskipun tadi pagi Mas Fadel sudah bilang bahwa mulai besok, kira-kira apa yang membuat kamu terlambat? Apa komitmenmu untuk memperbaiki? Tapi hari ini ketika kerjanya rajin, dia mau berubah. Mas Fadel jangan lupa bilang bahwa makasih ya, kamu tuh hari ini kerjanya oke banget. Karena biasanya orang itu marah dengan mengancam, baper, bawa kemana-mana. Dia tadi marah, soalnya udah nggak bisa lagi meskipun kerjanya bagus. Ya, begitulah cara kita marah. Marah bukan kepada individunya, marah kepada perilakunya. Bukan orangnya. Jadi seorang pimpinan itu enggak kepada perilakunya, bukan orangnya yang kita lupa, perilakunya yang kita lupa. Kita leader memperbaiki perilakunya tersebut. Jadi karena durasi singkat, karena next saya akan langsung kita melanjutkan saja. Pertama adab terhadap pimpinan. Terhadap pimpinan seperti ini. Apapun yang disampaikan pimpinan, baik Pak, apa ditanggapi. Jadi di situ pimpinan akan tahu itu kalian sudah baca ataupun sudah tahu. Mungkin rekan-rekan yang lain belum pernah kerja di luar sana. Kalau kalian kerja tersistem di luar sana, mungkin sanksinya lebih tegas. Oke, paham? Oke. Semalam sudah saya bilang keluar dari grup. Jadi tidak ada lagi alasan bilang nanti bingung tuh. Gunakan grup sesuai dengan potensi. Sudah ya? Oke. Jadi siapa kira-kira yang lari hari ini? Kita lihat. Indra. Sengaja saya tunggu sampai besok. Ya kan? Pertama saya kasih instruksi yang membalas Ibu Minta, Bapak Putra dan Ibu Intik. Jadi Ibu Aini tidak ada membalas. Berarti Ibu Aini tidak menghormati saya. Ya kan? Oke. Masuk. Kedua, sama sekali tanpa respon. Kita lihat Ibu Ana, Ibu Aini, Bapak Fadel, Rio, Minta, Putra, Putra Padang, Jalan Intik, Sonia Jega. Oke, baik, karena Bapak Wanto juga tidak mengetahui dan Ibu Ana memang bukan di tim penjualan, saya akan langsung keluarkan. Jadi ke depan ketika tidak dibaca, saya akan langsung keluarkan dari itu. Seperti itu. Jadi ketika rekan-rekan hargai saya akan hargai rekan-rekan.
Sepakat ya? Oke. Jadi silahkan Ibu Aini lari 3 kali, Bapak Dita, Padel dan lain 1 kali. Kawal, ajudan. Silakan. Ini lari apa jalan, Bos? Kalau wanita jalan, kalau laki-laki jalan. Sepakat? Kawal. Jangan lupa videonya, Jangan membuat malu, jangan. Awak naik motor. Iya. Oke, beri semangat untuk mereka. Spanduknya, Itu rekan-rekan yang lain, semua grup yang tidak fungsi karena kita sudah sistem keluar, keluar semua, fungsikan grup. Jadi kalau yang berhubungan dengan saya orang penjualan cukup cuma 1 grup saja, tim penjualan seperti itu. Nanti untuk di PJ setelah selesai saya juga akan keluar. Jadi baru ini ya bukan larinya itu ya. Budaya 3S-nya Bu Nisa belum dapat ya targetnya ya. Pak RT saja belum berangkat. Mentang-mentang ajudan. malah ditelepon pun bos, bukan lagi awak menuntut pelanggan mencari awak, padahal itu pelanggan awak. Betul awak ibu? Saya kan awak ibu. Masuklah telepon pacik rupanya. Pacik telepon kau. Mantu kawan tuh. 3 alasan utama wawancara. Wawancara memahami potensi individu. Wawancara membangun kepercayaan. Wawancara mendeteksi risiko yakin. Baik ya? Itu materinya. Jadi pertama, memahami potensi individu. Jadi leader mungkin seperti berbicara empat mata itu bisa dikatakan wawancara, tapi wawancara itu sifatnya leadernya menggali, bukan input. Paham? Tujuan memahami potensi individu, pertama menempatkan staff kepada posisi yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Secara pasti, kalau sudah kita tempatkan kepada posisi yang tepat, ya kan, pasti produktivitas akan tercapai. Kita contohkan di bidang operasional, kemarin sama leader sudah saya contohkan, kebiasaan orang itu hanya 2 secara garis umum. Pertama, kerjanya cepat pasti sembrono, itu saya. Kerjaan agak lambat pasti lebih teliti. Cuma 2 tipikal manusia, yang gak sabaran sama agak sabar. Tiba 2 ini gimana caranya menempatkan kepotensinya? Kita katakan contoh di scanner. Jangan yang cepat ini disuruh memisah menggrupik, yang lambat ini disuruh melangsir, tak tepat. Tapi kalau yang si cepat tadi, si sembrono tadi, disuruh dia melangsir, wah cepat sambil lari dia. Karena orang tak sabar itu kebiasaan. Si teliti tadi lagi menggrupik. Makanya disitulah fungsi dari rekan-rekan yang sudah diamanahkan sebagai leader, melihat potensi timnya agar tepat, mengembangkan potensi tim. Jadi ketika kita wawancara, kita tahu lemahnya, lebihnya, tahu kita menempatkan lebihnya. Jadi fokuslah kepada kelebihan. Tidak ada orang yang sempurna. Meningkatkan loyalitas staff, tentu ketika sudah kita tempatkan, dia akan loyal. Jadi singkat aja ya, contoh mungkin yang penting aja karena durasi. Membantu leader mencapai target yang sudah ditentukan, itu sudah pasti karena tepat orangnya.
menghasilkan inovasi dan ide-ide baru. Nah, dari situ tadi lah, dari tim dapat ide-ide, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi usaha. Itu tujuan memahami potensi usaha. Jelas? Kepercayaan. Di saat wawancara itu, rasa percaya sangat penting dalam tim karena membangun fondasi untuk komunikasi yang efektif, ya kan? Kolaborasi yang kuat dan kinerja yang lebih baik. Kepercayaan menciptakan rasa aman secara psikologi, memungkinkan anggota tim untuk berbagi ide, mendengarkan pendapat dan bekerja sama efektif. Itu tujuan dari membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan tujuan juga komunikasi yang lebih baik. Dengan cara komunikasi kita lebih baik, tim staff kita akan merasa dipercaya, jadi timbul loyalitas. Jadi kenapa saya bilang seorang leader itu bukan memerintah, tapi mendorong dia. Jalan-jalan dikit, operasi yang lebih efektif, kinerja yang lebih tinggi, rasa aman psikologi, peningkatan moral dan kepuasan kerja. Yang terpenting membangun hubungan yang lebih wawancara. Nanti akan terbangun kepercayaan karena kita percaya. Deteksi resiko sejak dini. Dari wawancara tadi kan tergalilah apa kelemahannya. Pasti kalau di operasionalnya sudah bisa paham kita tempatkan, tak salah nih. Berarti kan sudah kita deteksi risiko sebelumnya, ya kan? Tujuan mendeteksi risiko sejak dini dalam kerja tim adalah untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar dan kerugian yang lebih signifikan. Dengan mendeteksi risiko sejak dini, tim dapat mengambil tindakan pencegahan yang cepat sehingga mengurangi risiko tersebut, bahkan menghilangkannya. Jadi dari wawancara tadi lah. Kenapa? Wawancara sifatnya empat mata. Jadi empat mata itu tidak ada lagi yang nggak keluar. Keluar kompetensi yang sebatas kita pertanyakan hal profesional kerja, bukan pribadi. Jelas ya? Tujuan mendeteksi risiko dan jelas mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pekerjaan, memperkuat kolaborasi, mengurangi stres dan tekanan. Jelas kita pimpinan ditekan nanti. Nah, kalau kita pikiran sendiri, leader stres kan? Stres. Jadi gunakan staffnya. Gunakan staffnya. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Ulang makna wawancara. Tujuannya manfaat. Kecil bahasanya. Ya. Tepuk tangan untuk saya. Oke. Menimbang tokoh Bang Putra akan upgrade menjadi PT Abak Putra Jaya yang notabene dan yang tersistem dengan baik, maka penting bagi kami sebagai pemilik perusahaan untuk menilai pengetahuan serta pemahaman rekan-rekan karyawan senior tentang manajemen perusahaan yang selama ini menjadi tempat rekan-rekan bekerja. Saya sebagai pemilik kepentingan karena dulu kita kan abal-abal saja, apa ya wawancara senyum dia kan. Jadi karena kita sudah menuju PT, karena di sini nanti siapa tim yang akan masuk PT, siapa yang tidak, kan gitu. Selaku pimpinan mengundang Bapak Ibu untuk wawancara. Adapun peserta yang diundang sebagai berikut: Bapak Suwanto, Ibu Inta, Bapak Ginting, Bapak Putra, Ibu Aini, dan Bapak Pader. Wawancara tersebut berdasarkan peran jabatan yang saat ini dijalankan, karena yang promosikan sudah habis tuh, Pak maju tuh. Jadi di posisi yang sekarang, contoh Ibu Inta sebagai staff sales atau junior sales,
nanti pertanyaan seputar itu Pak Suwanto, Supervisor Sales akan pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi untuk waktunya nanti laporkan ke Pak HRD dan itu nanti biar saya atur schedule-nya karena saya juga punya schedule padat. Nah, jadi di sini fungsinya tadi di situ saya tahu akan menempatkan kalian. Kemudian karena mau buka kelas saya akan paham apa yang harus diisi kepada kalian. Jadi supaya tepat istilahnya sakit kepala kalau kita kasih obat sakit perut mencret. Itu yang selama ini Abang Putra. Dia sakit kepala saya kasih sakit perut obat sakit perut mencret gitu. Nah, jadi dari wawancara nanti di situ nanti akan kita buka kelas, ya kan? Di situ penentu ke PT, di situ juga nanti semua karyawan Abang Putra akan dikontrak. Setuju ya? Nah, jadi masalah kontrak yang jelas karyawan senior itu akan dikontrak dia PKWT 1 tahun, tidak seperti yang junior. Kalau yang junior kan 3 bulan. Nanti sistem kontrak kita 3, dari 3 naik ke 6, dari 6 baru naik ke setahun. Jadi di habis kontrak itulah persentase. Memang kita nanti perusahaan akan ada budgetnya, misalnya dari start pasti dari 3 bulan itu kan ada budget kenaikan, dan supaya akan ada perbedaan antara karyawan lama dengan karyawan. Jelas ya? Baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan untuk saya dulu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita mulai berdoa, sebelum kita mulai rutinitas, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buah mangga, buah berduri. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.